Lagi pula, ada beberapa orang yang sudah Tuhan jauhkan agar tak memberatkan kehidupan kita. Maka kita harus percaya juga bahwa ada orang-orang baik yang sudah Tuhan jaga untuk selalu berada di sisi kita. Hai, saya Kanurul, suara di balik podcast Pulih Bersama. Semoga hari ini berjalan dengan baik ya. Kalau dirasa sedang tidak baik-baik saja, tidak masalah juga. Karena hidup memang sudah dirancang sedemikian adanya. Mari kita sering bertemu di sini dan mengarungi kesedihan serta kebahagiaan dengan sukacita. Oh ya, podcast ini dibuat dengan aplikasi Anchor. Dengan Anchor, kita bisa rekam dan publish podcast langsung ke Spotify. 100% gratis. Selamat mendengarkan. Yang membuat kita sukar memahami orang lain itu karena kita tidak memberi ruang untuk mereka. Yang kita tahu hanya tentang diri kita. Kita tak pernah memberi space kepada orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Misalnya ketika mereka marah, kita seringkali menganggap hal demikian sebagai sesuatu yang tak wajar. Karena selama ini, yang kita tahu, dia adalah orang yang baik dan tidak mungkin mengecewakan. Padahal kalau dicermati ya, semua orang itu punya peluang untuk melakukan hal yang serupa. Begini, di dunia yang kita tinggali saat ini, tak ada kewajiban bagi orang lain untuk sepanjang waktu memahami apa yang kita suka dan tidak. Lagi pula, ada hal yang lebih bermanfaat dari itu semua. Ada baiknya kita memikirkan hal-hal yang lebih penting, seperti bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik, lebih berani, lebih bisa diandalkan, dan lebih bisa menerima keadaan, ketimbang memikirkan bagaimana cara seseorang seharusnya memperlakukan kita. Dunia ini bukan saja tentang kita, namun ada tentang orang lain, tentang mereka yang juga hidup di dunia yang sama dengan kita, tentu yang sama-sama berjuang juga. Jadi sebaiknya kita mulai belajar untuk memahami bahwa tidak semua orang harus memahami kita. Ya, bersyukur jika ada yang suka rela menerima kita apa adanya, menerima kekurangan, memahami keadaan, dan berluas hati menjadi tempat pulang terbaik untuk kita ketika kita merasa kewalahan dengan kehidupan yang dijalani saat ini. Apakah di dalam hidupmu sudah kamu temukan orang yang demikian? Jika ada, maka pertahankan dan cobalah untuk memahami seseorang itu. Barangkali dia juga sedang melawan dirinya sendiri untuk terlihat baik-baik saja. Jadilah sandaran bagi seseorang. Barangkali dia juga ingin dimengerti. Tapi kita semua pasti yakin kalau miliaran manusia di dunia ini ingin dimengerti. Namun, apakah kita sudah mencoba memahami tentang orang lain selain mengedepankan sesuatu untuk diri kita sendiri? Kehidupan terlalu berat jika dijalani sendiri-sendiri. Sebaiknya saling menggenggam agar kuat melangkah ke depan. Kita semua harus percaya bahwa di dunia ini masih banyak orang baik yang mau diajak untuk saling memahami. Lagi pula, ada beberapa orang kan yang sudah Tuhan jauhkan agar tak memberatkan kehidupan kita. Maka kita harus percaya juga bahwa ada orang-orang baik yang sudah Tuhan jaga untuk selalu berada di sisi kita. Ya, beginilah cara Tuhan menjaga kita, menghadirkan mereka yang baik dan menjauhkan kita dari mereka yang belum baik. Kunci dari semua hubungan adalah sama-sama saling memahami. Bukan hanya satu orang saja yang berjuang untuk memahami agar sama-sama sampai ke tujuan. Tidak mungkin kan kalau berat sebelah bisa sampai tujuan. Jadi mulailah untuk tidak memberatkan seseorang. Mari ringankan hati untuk belajar menyeimbangkan segala sesuatu dengan cara saling memahami. Dengan demikian, dalam tanda kutip, peluang keburukan, peluang kesalahpahaman bisa diatasi. Mudah-mudahan hal baik selalu menyertai kita semua.
Janji mulai saat ini kita belajar untuk saling memahami. Janji mulai saat ini kita belajar untuk merelakan keegoisan. Sampai jumpa di hari berikutnya ya. Senang bersuara dengan kalian hari ini. Sekiranya ada yang ingin kamu ceritakan kepada saya, bisa kamu DM Instagram Nurule, hanya 2 tanpa titik ya. Atau Nurule, hanya 2 ada titiknya. See you.